Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo Jaksa, Kendali Hukum, Hindari Hukuman. Nah pemirsa dan pendengar, program Halo Jaksa merupakan sarana informatif yang menyiarkan program Kejaksaan Negeri untuk bisa lebih mengenal dan memahami kinerja kejaksaan, khususnya terkait pelayanan publik dan juga memperoleh keadilan. Nah, episode kali ini kami akan membahas terkait dengan restoratif justice dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian di masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sundari. Tapi terlebih dahulu, pemirsa dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan film pendek berikut ini berjudul Jujur dalam Keterbatasan. Berikut ini. Belum turun ke demam, kalau tidak sembuh turun Ini lagi uang demam. tagihannya anak tak. Fajar, ada yang mau ketemu dengan Anda. Coba berdiri. Pak, habis susunya kakak minta tolong belikan Ki kalau pulang Ki. Iya, insya Allah nanti saya usahakan. Fajar, uang kosmu mana? Mana uang kosku? Iya Pak, sementara kami. Saya tidak mau tahu. Sudah 2 bulan kau nunggak. Saya selalu tanya menagih, kau tidak pernah tepati. 3 hari saya kasih batas waktu kamu. Kalau kau tidak bayar, kau keluar. Ini saya cari, tapi di mana rumahnya? Ya, halo. Halo Pak, ini kakak rewel terus Ki, ndak turun-turun pi lagi demamnya. Atau kita bawa Mide ke dokter, takut kak kenapa-napa. Sabar Miki Bu, Bapak usahakan untuk cari uangnya. Tetap masih ada masalah. Ya Allah, bagaimana kelewati ini semua? Pak, ini tagihannya anak tak. Ya, Saya baru angkat telepon tak. Ya. Meninggal gini nekku. kau tahu itu harus kembali. Oh iya Pak, bisa saya ke kantor untuk serahkan. Apa ini bisa bilang sama bos? Apa tuh SNK? Ya mau kau telepon polisi nah? Kau itu betul-betul. Halo, Ye. Halo Pak, Rabe mau kak ini minta tolong. Suamiku ditahan Ki. Baru butuh kak ini biaya kok dong untuk bantu-bantu suamiku. Bisa kak minta tolong? Berapa kita butuh kak? Pak, saya di sini sebagai jaksa fasilitator
atau penengah untuk masalah ini. Jadi ternyata tersangka sudah membayar biaya kerugian perusahaan. Jadi saya di sini untuk menengahi perkara ini atau biasa disebut restoratif justice. Saya mau tanya dulu Fajar, kita apain uang? Uangnya untuk saya pakai untuk bayar kos dan untuk kebutuhan beli susu saya. Jadi siapa yang ganti lagi uang tak? Itu patungan dari keluarga saya. Ada patungan dari keluarga. Bagaimana Pak? Karena sudah ini juga saya mau damaikan Kilah karena Fajar juga ternyata dia melakukan ini karena keluarganya. Baik, dengan ini saya maafkan Pak Fajar. Satu perkara yang kami ajukan untuk penyelesaian melalui restoratif justice. Tersangka Muhammad Fajar, korban Kepala SIP Makassar, Jaksa Penuntut Umum Wiryawan Batara Kencana Sarjana Hukum. Pasal yang disangkakan adalah pasal 374 KUHP subsidiar pasal 372 KUH Pidana. Tersangka selalu kurir pengantar barang pada perusahaan PT SIP Makassar. Atas pengantaran beberapa paket tersebut, tersangka memperoleh uang sebesar Rp4.744.760 bahwa uang tersebut seharusnya tersangka setorkan ke perusahaan. Akan tetapi tersangka tidak menyetorkan uang tersebut karena saat itu tersangka sangat membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya dan untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Baik, dengan ini untuk perkara atas nama Muhammad Fajar yang disangka melanggar pasal 374 KUHP disetujui untuk dilakukan restoratif justice. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kejaksaan. Film dari Kejaksaan Negeri Makassar yang ditayangkan saat Festival Film Adiaksa Restoratif Justice, judulnya adalah Jujur Dalam Keterbatasan. Film yang sangat mengharukan, Ibu, menggambarkan bagaimana restoratif justice ini bisa memberikan keharmonisan dan kedamaian begitu ya Bu dalam masyarakat tentunya. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, dalam event Festival Adiaksa kemarin itu berjalan seperti apa? Jadi pada saat pelaksanaan lomba film pendek itu dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2022. Nah, sebelum hari hanya itu ada berbagai macam lomba yang disampaikan ke semua satker seluruh Indonesia untuk mengikuti. Kebetulan kami dari Kejaksaan Negeri Makassar mengikuti lomba film pendek itu. Dan dalam waktu yang singkat pelaksanaannya, syuting dan juga diperankan oleh semua pegawai di kantor dan proses editing dan sebagainya. Kita last minute mengirimkan ke panitia pusat dan alhamdulillah hasilnya kita dapat juara harapan 1 tingkat nasional. Dikerjakan dalam waktu yang singkat tapi kualitas dan pesannya sangat dapat. Iya, alhamdulillah. Dan semoga bisa dinikmati dan juga dipahami begitu ya Bu untuk masyarakat. Harapan kita demikian, mudah-mudahan melalui Fajar TV video pendek tadi itu bisa memberikan informasi yang berharga bagi seluruh masyarakat bahwa proses penyelesaian perkara dengan restoratif justice itu bisa ditempuh. Gitu. Baik, sejalan dengan itu Ibu, setelah kemarin penetapan dari Kejaksaan Republik Indonesia restoratif justice ini kan sudah berjalan 2 tahun terakhir ya Bu ya? Iya, kurang lebih 2 tahun karena peraturannya tahun 2020. Untuk penerapannya sendiri di Kota Makassar sejauh ini berjalan seperti apa Bu? Alhamdulillah kita berjalan lancar karena ini penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara melibatkan berbagai pihak. Sehingga kita betul-betul harus fasilitatornya dalam hal jaksa yang menangani, mereka mengajak korban maupun keluarganya,
tersangka maupun keluarganya, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk turut serta menciptakan keharmonisan dengan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Dan alhamdulillah kami tahun 2021 itu ada 13 yang berhasil kita laksanakan RJ. Untuk tahun 2022 ini 11 yang kita laksanakan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Dari capaian restoratif justice tadi yang sudah diselesaikan, Bu Andi, apakah Anda melihat di Kota Makassar, apakah kita memang sudah mampu begitu beradaptasi terhadap restoratif justice ini? Seharusnya mampu, karena ini memberikan suatu treatment penyelesaian perkara di mana sebagaimana tujuan hukum yang disampaikan oleh Raff Group, bahwa tujuan hukum itu adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, selama ini penanganan hukum dengan cara menyidangkan di persidangan itu lebih menerapkan kepada kepastian hukumnya, di mana pasal yang disangkakan itu harus terbukti. Saksi korban itu hanya kita panggil untuk mendukung pembuktian unsur-unsur yang disangkakan, sehingga rasanya kurang adil buat korban. Korban akhirnya ditinggalkan. Begitu perkaranya dianggap nanti akan terbukti dengan keterangan dari korban, korban sudah ditinggalkan. Nah, dengan adanya restoratif justice ini, maka kita mencoba menyandingkan 3 tujuan hukum itu. Kepastian hukum dapat, keadilannya dapat, dan kemanfaatannya dapat. Kemanfaatan ini kemudian dirasakan begitu untuk masyarakat kecil. Dirasakan oleh para korban, dirasakan oleh masyarakat luas juga. Gitu. Baik, nah kemudian yang penting juga ini Ibu, apa peran dari pemerintah setempat sendiri agar bisa lebih aktif lagi begitu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya permasalahan hukum itu bisa terselesaikan begitu tanpa harus berurusan dengan penegak hukum? Kami ada perluasan dari pedoman nomor 15 tahun 2020 itu, di mana restoratif justice terhadap penyelesaian perkara itu dilaksanakan setelah perkara diteliti oleh jaksa peneliti, di mana memenuhi syarat formil dan material untuk dilimpahkan ke persidangan. Nah, biasanya tahap restoratif justice itu setelah penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, baru jaksa peneliti selaku fasilitator mengajak korban maupun tersangka dan keluarganya untuk berdamai, sehingga didamaikan dan tidak perlu dilimpahkan ke persidangan. Nah, ada perluasan dari perja itu, di mana kami mencoba menggandeng pemerintah daerah melalui camat lurah, di mana kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kalau bisa jangan dilaporkan dulu ke polisi. Kita damaikan dulu, kita panggil para pihak, tokoh masyarakat. Nah, dukungan dari pemerintah kota itu juga dengan adanya Baruga Adiaksa yang di Jalan Hasanuddin, Taman Pramuka, ada di situ Baruga Adiaksa. Itu adalah rumah RJ yang kami kerjasamakan dengan pemerintah kota, di mana di rumah itulah kita bisa menemukan adanya pertemuan antara si pelaku dan korban. Saya belum menyebut tersangka ya, karena belum dilaporkan ke polisi, ke penyidik. Jadi si pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk kemudian kita menemukan suatu solusi penyelesaian perkaranya dan tidak perlu melapor ke polisi atau penyidik. Jadi bisa selesai lebih awal begitu ya, Bu, di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa kemudian Bu Andi yang menjadi prioritas dalam penetapan RJ ini? Prioritas itu sebenarnya semua perkara kita prioritaskan sepanjang itu memenuhi syarat yang ditentukan dalam pedoman 15 tahun 2020. Kemudian kalau misalnya sudah terpenuhi itu, maka kita harus prioritaskan bahwa ini harus kita RJ-kan. Itu saja sebenarnya. Syaratnya adalah apa? Pelaku belum pernah melakukan tindak pidana, artinya belum residivis. Kemudian pasal yang diterapkan itu adalah pasal dengan ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, gitu. Dan untuk informasi bahwa
untuk saat ini terhadap perkara narkotika yang mana dalam Perja 15/2020 itu dikecualikan untuk di-RJ-kan, namun dengan adanya Perja 18 tahun 2021 untuk pengguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika itu bisa juga kita laksanakan restoratif justice dengan syarat-syarat tertentu begitu. Baik, jadi itu tadi ya poin-poin persyaratan yang perlu diperhatikan juga dalam penerapan restoratif justice ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Andi. Pemirsa dan pendengar, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya usai jeda berikut ini.